Shalom saudara, kita patut bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, untuk menikmati berkat yang Tuhan beri. Mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga siang hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Kau yang lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Kau juga yang lebih sanggup pulihkan setiap kami. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita nyanyikan lagu ini lebih lagi. Kau lebih tahu, Engkau yang lebih tahu Bapa. Engkau yang lebih tahu yang terbaik untuk setiap kami. Bahkan Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya. Ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolong kami hanyalah diri-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur kami hanya Engkau Bapakku, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi kita nyanyikan. Penolongku hanyalah
Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena firman-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, karena Engkau sudah menyelamatkan kami, dan bagian kami hari-hari ini adalah mengikuti setiap tuntunan firman Tuhan, untuk kami boleh memiliki ketaatan penuh sehingga kami boleh sampai pada tujuan surgawi, dan satu saat kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Berbicara bagi kami tahu setiap firman Tuhan itu adalah yang terbaik bagi jiwa kami. Sekeras apapun itu akan membentuk kami ketika kami menerimanya dengan penuh sukacita. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Kalau dengar kata memberi itu senang atau susah? Ya, berat loh ini khotbah ini. Ya, karena temanya memberi dengan sukacita. Kalau disuruh memberi itu kira-kira sukacita atau duka cita? Beneran? Insya Allah ya. Ya, temanya itu memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya, ini memang judul dari perikop ini saudara, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Ya, memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Jadi ceritanya waktu itu Rasul Paulus sedang menghimbau kepada jemaat yang ada di Korintus untuk membantu ya kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Para hamba Tuhan dan orang-orang kudus, ya mereka yang berkesusahan. Ya, dan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, dia berkata begini saudara, ayat yang ke-6, ya, dan ini juga adalah perkataan Tuhan Yesus. Camkanlah ini, apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, dikatakan di sana ya,
Tadi ayat 6 cukup jelas, coba kita kembali lihat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit orang yang menabur banyak akan, jemaat itu maunya menuai banyak atau sedikit? Tapi menaburnya maunya sedikit atau banyak? Jujur, nggak usah dimanis-maniskan. Kalau menabur maunya sedikit atau banyak? Yang ngomong sedikit angkat tangan. Yang ngomong banyak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Ya, kita kalau bisa kita ganti ayat ini, ya Pak ya. Ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai banyak. Kalau bisa sih begitu lebih enak toh? Ya Pak ya. Ya, kalau bisa lebih enak gitu Bu, menabur sedikit menuainya. Tapi itu tidak mungkin, mimpi kali ya. Ayat ini berkata orang yang menabur sedikit pasti akan menuai. Wong yang ditabur sedikit kok. Maunya menuai banyak. Ya, kalau mau menuai banyak ya maka harus menabur banyak. Ini prinsip firman Tuhan loh saudara. Kenapa banyak orang hidupnya tidak diberkati? Karena kalau sudah ngomong menabur, waduh berat itu. Dan kita suka ganti-ganti ayat firman tadi. Ya, camkanlah ini, siapa yang menabur sedikit akan menuai banyak. Ya, itu kita suka begitu. Padahal firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kamu menaburnya sedikit, maka menuainya juga sedikit. Hidup ini saudara akan berjalan, kita kan mau ikut firman Tuhan nih. Amin apa amin? Karena kita percaya firman Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuntunannya itu paling benar. Enggak ada hukum lain lagi. Di dunia ini yang lebih benar dari firman Tuhan. Apalagi hukum dunia. Orang ekonomi, pakar ekonomi berkata kalau kamu pengen diberkati, keluarkan yang kecilnya. Ya, tabung banyaknya. Ini aja udah bertentangan saudara. Di sini dikatakan camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah, ayat 7 berkata, masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Coba kita lihat bersama apa kata Tuhan Yesus ya tentang uang itu. Matius 6 ayat 21 saudara. Matius 6 ayat 21 baca bersama 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ. Nah, dipungkiri atau tidak dipungkiri, ini memang benar. Tuhan tahu, ini yang ngomong Yesus loh. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita pergi nih keluar rumah, lupa kunci lemari. Di lemari itu ada perhiasan, ada uang, ada harta, lupa kunci kamar lah. Kita balik lagi enggak? Saya tanya, balik enggak saudara? Enggak usah menertawakan diri sendiri. Itu manusiawi, memang benar. Kenapa kita balik harus kunci dulu? Karena takut nanti ada orang masuk, lalu dicuri. Itu artinya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semua. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau saudara lihat di perikop atasnya, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, karena di sorga itu ngengat dan karat tidak memakannya, pencuri tidak bisa mencurinya. Supaya kalau hartamu di sorga banyak, hatimu juga ada di sorga. Artinya apa? Jangan pelit kalau dalam hal menabur. Jangan uang itu kita genggam. Yesus berkata di ayat 24 saudara. Matius 6 ayat 24. Baca bersama Matius 6 ayat 24 saudara. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus mensejajarkan dirinya Allah itu dengan uang. Satu-satunya yang disejajarkan di Alkitab antara Allah itu dengan uang. Tidak ada yang lain. Berarti betapa berbahayanya uang itu. Kalau orang di dunia ini tidak cari Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan, maka sudah pasti dia akan menomorsatukan apa? Uang. Karena cuma ini yang bersaing di dunia. Allah dan Mamon. Kita nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan juga pada Mamon. Karena kenapa? Kau pasti membenci salah satunya. Kalau kita sudah mengasihi uang, maka kita akan mengabaikan Tuhan. Makanya banyak orang nggak bisa kembalikan persepuluhan. Makanya banyak orang gak bisa memberi dengan sukacita. Karena hatimu melekat kepada uang. Ya, gak gampang saudara. Bagaimana cara kepandang kita terhadap uang? Itu akan menentukan Tuhan percaya sama kita atau tidak saudara. Jadilah orang yang berani. Berani mempertaruhkan benar-benar imanmu kepada Tuhan. Karena kau tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Tidak bisa. Pasti engkau akan mencintai yang satu dan akan membenci yang satu. Kalau kau cinta uang, kau tidak akan taat sama Tuhan. Dan itu akan menjadi sulit untuk Tuhan memberkati hidupmu, keuanganmu. Padahal ini kuncinya. Kita lihat saudara di dalam Lukas 6 ayat 38. Ya, Lukas 6 ayat 38 firman Tuhan berkata di sana apa? 1, 2, 3. Berilah maka dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan, amin saudara. Takaran yang kau pakai untuk memberkati orang, takaran yang kau pakai untuk menabur, itu yang dipakaikan Tuhan untuk memberkatimu. Ya, nggak ada teori yang lain. Maunya berkat besar, tapi naburnya sedikit. Ya, orang gak mungkin bisa menabur dengan sukacita kalau pandanganmu terhadap uang itu salah. Ya, dan Alkitab bilang yang akan masuk neraka bukan cuma pesina, bukan cuma homo, bukan cuma orang yang kepahitan. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Bilang kanan kirimu, bertobat jangan pelit. Ya, enggak apa-apa bilang aja, kalau enggak pelit ya puji Tuhan, kalau ya pelit ya beneran, tobat. Tobat, ubah cara pandangmu terhadap uang. Karena takaran yang kau pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu juga. Sekali lagi, saya bukan pendeta yang berteori saudara. Saya sudah mengalaminya. Makanya saya bisa khotbah. Karena saya mempraktekkan firman ini. Dari kecil diuji 50.000 berani. Naik 50 juta berani. Naik 100 juta berani. Naik 200 juta berani. Naik 400 juta berani. Karena saya menyadari uang itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau datangkan uang buat kita, gak ada apa-apanya. Kecil, Tuhan tuh cuma suruh. Orang yang gampang-gampang kena tipu itu pasti orang-orang yang jarang menabur. Makanya gampang kena tipu. Karena di otaknya itu cuma pengen cepat kaya. Padahal Alkitab bilang orang yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Khotbah siang ini agak pedes. Tapi tolong mukanya gak usah masam sama saya. Jadi kalau tersinggung puji Tuhan. Supaya agar hidup kita diberkati. Kalau nggak bertobat nggak diberkati. Ya ayo kita mulai belajar. Terima uang Tuhan. Aku tahu uang ini bukan punya aku semua. Ada roti, ada benih. Yang benih biar aku tabur Tuhan. Bahkan kalau lebih dari itu ada orang yang membutuhkan. Aku mau dengan sukacita menabur. Karena aku percaya takaran yang aku pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadaku. Puji Tuhan. Jadi mari kita sama-sama saudara terus. Ayo
ayo kalian gak usah pura-pura gak datang, langsung datang kalau sudah habis. Supaya saya tahu, saudara ayo kita mau sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan terus kasih kita kekuatan untuk ya punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya kita nyanyi lagu Hati Hamba. Aku tak membawa apapun juga saat aku datang ke dunia Tuhan. Kami tahu kami juga akan pulang gak bawa apa-apa, karena itu ajar kami. Katakan bersama pujian ini, bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan, kami mau belajar hidup menghormati Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami bertindak, kami berlaku dengan kekuatan kami sendiri, dengan kehebatan kami sendiri. Kami lupa menyertakan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Taruh rasa takut akan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami belajar menghormati Tuhan dalam hidup kami. Sebagai anak-anak muda juga, Tuhan ajar kami menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang sanggup pegang kendali atas masa depan kami. Dunia berubah, tapi kami gak perlu takut. Waktu kami menghormati Tuhan, Tuhan beri kami rancangan keberhasilan dan keberuntungan bagi masa depan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus menghormati Engkau. Hati dan tanganmu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin.